Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap sehat, tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berjalan dengan iman, bukan dengan perasaan, apalagi dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita berjalan mengikuti Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Kita akan kembali belajar bagaimana Tuhan Yesus fokus kepada berita tentang kerajaan surga. Bukan hanya cerita tentang mati masuk surga, tetapi dia cerita tentang kerajaan surga. Ketika dia ada di dunia, berulang-ulang dia bercerita tentang kerajaan Bapaknya. Kerajaan yang telah dijanjikan jauh sebelum kita ada, jauh sebelum dunia ada, kerajaannya sudah ada. Di dalam kekekalan, Tuhan memiliki sebuah rencana yang luar biasa. Dan kita ingin belajar bagaimana ketika dia bangkit, dia hidup, dia tunjukkan dirinya bahwa dia hidup. Dan dia berulang-ulang berbicara tentang konsep kerajaan Allah atau tentang kerajaan Allah. Dia yang berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes juga menyampaikan yang sama. Bahkan dia mengutus murid-muridnya untuk pergi dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Bahkan dia tidak akan datang sebelum Injil kerajaan Allah diberitakan di seluruh dunia. Ketika Injil kerajaan Allah diberitakan menjadi kesaksian di seluruh dunia, barulah dia akan datang kedua kalinya. Karena itu penting sekali kita orang-orang percaya memahami dengan benar. Karena kita sudah belajar kemarin bagaimana ketika orang mendengar firman tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, maka iblis datang mengambil firman yang kita dengar. Sehingga tidak heran banyak orang Kristen, ya Bapak Ibu, dia menjadi batu sandungan, menjadi celah, menjadi tidak jadi berkat. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia cuma tahu saja firman, tetapi dia tidak memiliki firman. Firman itu sendiri tidak menjelma dalam kehidupannya, sehingga firman itu diambil oleh iblis. Tetapi orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, firman itu dan mengerti. Jadi ketika kita memahami, jadi penting sekali kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya memahami tentang kerajaan surga. Itu yang akan berdampak dalam kehidupan kita, bisa berbuah, bisa jadi berkat. Dan kalau kita lihat dalam kitab Roma pasal 14 ayat 17, di sini dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi kerajaan Allah itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah makanan atau minuman, pencapaian, pangkat, kedudukan. Tetapi kerajaan surga bicara soal apa? Bicara soal kebenaran. Bicara soal apa? Bicara soal damai sejahtera. Bicara soal apa? Bicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ada kesalahan besar, bahkan penyesatan ketika kita berkata bahwa ikut Tuhan itu semata-mata cerita tentang berkat, mengukur kekristenan dengan masalah kesuksesan secara lahiriah. Makanya Rasul Paulus berkata kalau kita percaya Yesus dan kita mempercayai Yesus itu cuma masalah lahiriah. Percaya Yesus cuma sebatas disembuhkan dari sakit, naik pangkat, punya uang dan segala macam. Maka kita adalah orang yang paling malang, lebih malang daripada semua orang malang yang ada di dunia ini, karena kita telah salah memahami tentang pengiringan kita, kepengikutan kita kepada Tuhan. Sebab kerajaan Allah itu bukan bicara sama sekali tentang masalah makanan minuman, bukan bicara perkara-perkara lahiriah, bukan hanya bicara tentang berkat. Bahkan ayat ini berkata sebab kerajaan Allah bukan. Jadi Paulus tegaskan bukan. Jadi terjadi penyimpangan yang luar biasa hari ini ikut Tuhan. Wah, kalau ukurannya kalau udah naik mobil mewah, gedungnya luar biasa. Semua itu hanya fasilitas. Semua itu hanya sarana, tapi itu bukanlah tujuan. Itu bukan sesuatu yang kita harus menjadi tergila-gila karena itu. Dan hari ini gereja ribut, orang Kristen ribut masalah warisan, masalah perkara-perkara lahiriah. Justru orang Kristen kehilangan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah bicara apa? Bicara soal kebenaran. Bukan soal makan minum, tapi bicara tentang kebenaran. Aletheia, sebuah kebenaran yang lengkap. Misalnya tahu saya sebagai seorang pendeta Dion, tapi saudara itu belum aletheia.
Karena saya punya istri saya Buru Purba, namanya Linda. Saya punya 4 orang anak, punya 4 orang cucu. Jadi betul saudara mengenal saya, betul Pendeta Dion, tetapi saudara belum mengenali saya secara aletheia. Jadi kita perlu, kerajaan Allah ini bicara tentang kebenaran. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara pasti akan ditambahkan segala sesuatu. Jadi jelas sekali. Bukan bicara tentang hal-hal lahiriah. Makanya kalau kita lihat sebentar di ayat Kolose 1 ayat yang ke-13 dan 14. Ayat 14-nya berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 13. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi kita harus menyadari ketika kita ditebus, kita dipindahkan dari apa? Dari segala kuasa kegelapan, ya, dari kegelapan. Dia melepaskan kita lewat kematiannya, lalu memindahkan kita kemana? Ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan kerajaan Allah bicara tentang kebenaran. Jadi kita harus hidup dalam sistem. Dasar daripada firman Allah adalah kebenaran, bukan yang lain. Karena itu, saudara, kalau engkau adalah memahami prinsip kerajaan Allah, engkau akan bangun rumah tanggamu, bisnismu, hubunganmu, bukan hanya berdasarkan daging pencapaian kita supaya apa kata orang, karena kita mungkin dibilang orang supaya hebat sebagai orang Kristen, pelayanan kita sukses. Enggak. Sekarang saya lihat banyak pelayanan tidak didirikan di atas kebenaran, di atas perpecahan, di atas pemberontakan. Orang melayani karena dia mungkin punya banyak pengikut, karena uangnya mungkin banyak, saudara-saudaraku. Orang ngikut dia. Orang tidak mengikut Tuhan, melayani Tuhan, beribadah dengan konsep dasar adalah kebenaran. Dan kerajaan Allah bicara tentang kebenaran. Jadi kalau Anda pelayanan, Anda harus hidup di dalam konsep kerajaan Allah. Kalau Anda berbisnis di dunia ini, Anda harus membangunnya di atas kebenaran. Supaya apa? Supaya Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kita tidak menjadi celah. Dan kita akan semakin dahsyat, saya percaya. Saudara mungkin rasanya nggak perlu berdoa minta-minta. Tuhan tahu kok kebutuhan kita ketika kita berada dalam kebenaran. Tuhan pasti berkati kita. Tapi kita nggak punya iman, nggak mempercayai kebenaran bahwa kerajaan Allah itu bicara kebenaran. Kerajaan Allah bicara tentang apa? Bicara tentang damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Coba 3 pilar ini ada nggak dalam hidup kita? 3 pilar ini ada nggak dalam rumah tangga kita? 3 pilar ini ada nggak dalam bisnis kita? 3 pilar ini ada nggak ketika kita mengikut Tuhan? Kebenaran, damai, dan sukacita. Atau kita sudah kehilangan ketiga hal pilar kerajaan surga ini, kebenaran, damai, dan sukacita. Saudara boleh berjalan dalam pelayanan, tapi kau nggak punya kebenaran, kau nggak punya sukacita, engkau nggak punya damai sejahtera. Kita melayani, tapi hati kita penuh dengan beban-beban palsu. Hati kita penuh dengan hal-hal yang menekan, menindih. Sehingga rasanya kita tidak bisa melihat sukacita yang Tuhan katakan bahwa kerajaan Allah bukan bicara tentang soal makan atau minum. Karena itu Tuhan ingin kita betul-betul sebagai anak Tuhan bisa memahami, bisa mengerti prinsip kerajaan Allah. Dan ketika kita mengerti prinsip ini, kita pasti akan berbuah 160, 30 minimal dalam hidup kita. Kiranya renungan kita ini bisa memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.